Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 554 Tugas Terikat. Sejak paparazi itu ditangkap, Ibu Tiri Huran tidak bisa lagi melanjutkan rencananya. Dan tentu saja, dia tidak bisa lagi bekerja sama dengan Gu Ziling. Namun Gu Ziling masih menunggu di rumah, tidak menyadari apapun. Ia menunggu dan menunggu tetapi Huran tidak mau keluar. Mengapa Huran masih di rumah saat perwakilan Tiffany dan Ko hendak tiba? Gu Ziling tidak dapat menahannya lagi, jadi ia menelepon Ibu Tiri Huran. Namun, tidak ada yang menjawab panggilannya. Bajingan, pembohong. Dia telah berjanji untuk membantu memberi pelajaran kepada Huran. Namun apa yang terjadi? Dia masih duduk di sana sambil minum teh. Tidak terjadi apa-apa. Bagaimana Gu Ziling bisa tahu bahwa Nyonya Hu sedang ketakutan sekarang? Untuk memastikan paparazi tidak mengatakan hal yang salah, dia bahkan menyetir sendiri ke kantor polisi. Mobilnya terlihat oleh orang-orang di kantor polisi. Karena mobil itu sangat mewah, mereka meminta Mu Qi untuk mengidentifikasi pemiliknya. Mu Qi sangat terkejut saat melihat mobil itu. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hu saat mengunjungi rumah Hu bersama Seng Xiao sebelumnya. Oleh karena itu, dia langsung mengenalinya. Satu-satunya hal adalah dia tidak tahu mengapa dia ada di sini. Kau kenal dia? Dia adalah ibu tiri dari seorang kenalan. Dia dulunya adalah seorang aktris. Namun, karena dia menikah dengan keluarga kaya, dia memutuskan untuk vakum, jelas Mu Qi kepada pemimpin tim. Namun, menurutku bukan suatu kebetulan dia ada di sini. Mungkin karena paparazi. Pemimpin tim itu tertawa. Berapa banyak rahasia yang disembunyikan di mulut bajingan itu sehingga orang-orang begitu takut dia akan membocorkannya. Mu Qi mengerti maksudnya, jadi dia menelepon Seng Bowen. Kakak ketiga, Xiao Qi. Apakah ada sesuatu yang mendesak yang membuatmu memanggilku saat ini? Seng Bowen sedang makan bersama tuan muda tertua dari keluarga Tiffany. Hari ini aku bertemu dengan Nyonya Hu di kantor polisi. Kau tahu, karena kasus Sen King, polisi telah menangkap seorang paparazi. Kurasa dia pasti ada di sini untuknya. Karena ini ada hubungannya dengan kakak ipar ketiga, kupikir sebaiknya aku memberitahumu saja, agar kakak ipar ketiga bisa mengawasi Nyonya Hu. Aku khawatir dia mungkin punya rahasia yang bisa membahayakan keluarga Hu. Setelah mendengarkan kata-kata Mu Qi, Seng Bowen menjadi bersemangat. Apakah nama keluarganya Cui? Ya. Qi, aku akan membiarkan Xiao Ran meneleponmu. Kamu bisa membicarakannya dengannya secara rinci. Tolong bantu dia. Meskipun Mu Qi tidak tahu apa itu, dia tetap berjanji padanya. Baiklah. Beberapa menit kemudian, Huran menelepon. Qi, aku mendengar dari kakak ketiga bahwa polisi telah menangkap paparazi itu. Kamu mungkin tidak tahu tentang itu, tetapi kami telah mencarinya sejak lama. Ceritakan padaku pelan-pelan. Kau tahu aku mengalami kecelakaan mobil 2 tahun lalu, kan? Pelakunya disewa oleh ibu tiriku. Dan satu-satunya orang yang tahu tentang ini adalah paparazi itu, Huran menjelaskan dengan singkat. Qi, bisakah kau membantuku? Tidak heran ibu tirimu ada di sini. Mu Qi tiba-tiba mengerti apa yang dikhawatirkan Nyonya Hu sekarang. Kakak ipar ketiga, kami sedang menyelidiki kasus Sen King sekarang. Dan sangat sulit untuk membuka mulut paparazi itu. Saya akan memberitahu masalah Anda kepada ketua tim terlebih dahulu dan melihat apakah mereka dapat membantu. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Namun karena ini kasus lain, kami hanya dapat mengikuti prosedur. Saya harap Anda mengerti. Ya, saya mengerti. Terima kasih. Huran sangat gembira. Namun, dia memahami kesulitan Mu Qi, karena kasusnya tidak ada hubungannya dengan Sen King. Mu Qi menutup telepon dan melihat mobil sport hitam di luar. Kemudian, dia menoleh ke pemimpin tim dan memberitahunya identitas pemilik mobil itu. Dia adalah istri kedua Tuan Hu, seorang pengusaha di industri real estate. Dia pernah menjadi selebriti. Saya baru tahu dari panggilan telepon bahwa dia datang ke sini karena sebuah insiden 2 tahun lalu. Dia menyewa seorang pembunuh dan hampir membunuh anak tirinya dalam sebuah kecelakaan mobil. Dan Tuan Cui kebetulan tahu tentang itu. Dia pasti takut kalau dia mungkin membocorkan informasi tentang itu. Begitu paparazi itu mengaku, saya akan menangani kasus ini bersama-sama, kata ketua tim. Terima kasih, pemimpin. Merupakan kewajiban kita untuk menyingkirkan orang-orang jahat demi rakyat. Tak lama kemudian, Mu Qi kembali ke laboratorium forensik. Profesor itu sudah membedah tubuh Sen King. Semua organnya pecah. Tidak heran dia memuntahkan begitu banyak darah. Saya sudah menemukan penyebab kematiannya. Dia pasti dipukuli dengan parah sebelum meninggal. Memar di kulitnya tidak terlihat jelas dan pendarahan di bawah kulitnya berantakan. Meskipun saya bisa melihat memar seperti tertusuk tali trem, hanya ada satu. Saya tidak yakin apakah itu disebabkan oleh tongkat kayu silinder karena lukanya tampak ringan di luar tetapi berat di dalam. Pembunuhnya sangat ahli dalam menggunakan kekuatannya.
Itu pasti berarti orang ini memiliki pengetahuan bela diri tingkat tertentu atau pernah berlatih olahraga seperti kickboxing atau wushu, kan? Tebak Mukiki. Itu mungkin saja terjadi. Jadi, kami masih belum bisa mengidentifikasi pria kedua. Paparazzi itu sangat tidak jujur, dan kami tidak dapat menemukan petunjuk apapun di Villa Sand King. Kasus ini tampaknya cukup rumit. Feng Shanshan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Aku benar-benar bertanya-tanya siksaan macam apa yang dideritanya sebelum dia meninggal. Di sisi lain, Huran bercerita kepada ayahnya tentang ibu tirinya yang pergi ke kantor polisi. Dan lagi-lagi, dia menyinggung kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Ketika Papa Hu melihat foto itu, dia semakin curiga pada istrinya. Xiaoran, aku tahu. Aku akan lebih berhati-hati. Ayah, aku belum bisa menemukan buktinya, tetapi Tuhan menolongku kali ini. Aku hanya berharap apa yang kulakukan tidak akan membahayakanmu. Jika dia benar-benar memperlakukan putriku seperti itu 2 tahun lalu, aku tidak akan mentolerirnya. Papa Hu menekankan dengan tegas. Saat itu juga istrinya membuka pintu dan memasuki ruang tamu, tampak agak lelah. Kemana saja kamu? Aku tidak melihatmu seharian ini, tanya Papa Hu dengan sengaja. Saya pergi minum teh dengan seorang teman. Nyonya Hu tidak tahu bahwa Mukiki adalah orang yang jeli. Dia mungkin tidak menyangka bahwa dirinya akan ketahuan oleh Mukiki. Papa Hu tidak menyebutkan hal lain. Ia hanya berkata, beristirahatlah lebih awal. Jangan sampai kelelahan. Lao Hu, sudah lama sekali. Mengapa aku tidak bisa hamil? Itu karena Papa Hu sudah menjalani vasektomi di rumah sakit. Meskipun dia menginginkan seorang anak laki-laki, dia tidak akan pernah membiarkan wanita ini mengandung bayinya. Usia kami sudah tidak muda lagi. Tidak mudah bagi kami untuk punya anak. Mungkin belum saatnya, Papa Hu. Saya hanya berharap agar saya dapat melahirkan seorang putra bagimu sesegera mungkin. Papa Hu berbalik dan menggigil. Ia membayangkan kengerian yang mungkin akan menimpa keluarga Hu jika ia benar-benar memiliki seorang putra dengan wanita ini. Sekarang dia hanya menunggu hasil dari Mukiki. Jika dia menemukan bukti, dia tidak akan menoleransi wanita ini lagi. Dia adalah wanita kejam yang sama mematikannya dengan sengatan tawon. Sungguh membuat orang tak bisa tidur jika ada wanita seperti itu di sampingnya. Kau tak akan bisa berbuat apa-apa saat dia tiba-tiba menyergapmu.